Sosok tegak di ujung terjauh berdiri melayang di udara, dikelilingi api, seperti Raja Api. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan melihat dua sosok yang dikenalnya, mataku tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Tianxun dan Ning Yao telah dibunuh oleh Xiao Yan di dunia kuno para dewa dan iblis, dan hati mereka telah dihancurkan oleh belati Tongyu. Sulit dipercaya, mereka muncul di depan Xiao Yan lagi. Terkejut, kan? Apakah kau pikir kau bisa membunuh kami? Ning Yao perlahan mendekati Xiao Yan dengan senyum sinis di wajahnya. Xiao Yan memang terkejut, bahkan hati biru mereka yang abadi dan tidak bisa dihancurkan pun hancur. Mengapa kebangkitan muncul di depan matanya sekarang? Sungguh luar biasa, tetapi hidup atau matimu tampaknya tidak begitu penting sekarang. Sudut mulut Xiao Yan melengkung ke atas. Raja Ling bukan lagi orang-orang kuat yang bisa membunuh Xiao Yan dengan satu serangan telapak tangan, bukan? Kami akan membunuhmu di sini hari ini. Ning Yao mendengus dingin. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa aura Xiao Yan secara metaforis tersembunyi, jadi Ning Yao bahkan mungkin berpikir bahwa Xiao Yan masih seorang kaisar abadi. Kemarahan yang terkumpul selama bertahun-tahun membuatnya agak kehilangan kendali dan dia mengambil langkah maju. Dalam sekejap mata, ular biru kecil itu berubah wujud menjadi ular piton raksasa. Dengan tubuh yang ganas dan mengerikan, ia langsung menerjang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, yang pernah bertarung dengan Ning Yao sebelumnya, tahu bahwa Ning Yao berlatih sendirian. Ular piton raksasa biru putih di bawah kakinya sangat berbisa, dan Xiao Yan berpikir itu akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Sekarang melihat monster ganas yang meraung ke arahnya, dia tampak sedikit rentan. Menghadapi Ning Yao, Xiao Yan tidak menghindar sama sekali. Ia bahkan berdiri di sana menunggu ular piton berbisa berwarna biru putih itu membuka mulut hitamnya yang besar dan kedua taringnya yang sebesar gunung putih. Angin bertiup ke arahnya, membawa racun kemana-mana. Bersiaplah untuk mati, reinkarnasi yang mulia hanyalah sebuah kesia-siaan, dia menegangkan pinggangnya dan tertawa terbahak-bahak dan mengerikan. Xiao Yan memiliki ekspresi acuh tak acuh dan menghadapi Ning Yao dengan tenang. Dia hanya perlahan mengangkat lengannya sambil merentangkan kelima jarinya. Benarkah itu? Bibir Xiao Yan berkedut sedikit, dan saat dia berbicara tanpa suara, api di belakangnya tiba-tiba membubung ke langit bagaikan gelombang besar. Lalu menyelimuti Ning Yao. Ning Yao merasakan krisis yang teramat kuat dan pupil matanya langsung mengecil. Akan tetapi, sudah terlambat baginya untuk mundur karena gelombang api langsung menelannya. Dan ular piton beracun berwarna biru putih itu langsung terbakar. Tampaknya tidak mampu menahan kuatnya api. Tubuhnya mulai terbakar dan mengeluarkan jeritan kesakitan. Ia mengayunkan tubuhnya yang besar karena kesakitan, dan sesaat kemudian ia pun tenggelam dalam lautan api. Kemudian, monster ganas itu muncul dari lautan api sambil tampak malu. Ning Yao kembali ke tim. Tianxun mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kepercayaan diri Ning Yao, dia harus jauh lebih berhati-hati. Dia sendirian. Mungkinkah dialah yang membunuh semua binatang luar angkasa berbahaya di sepanjang jalan? Tianxun bergumam, menatap sosok di lautan api di depannya. Tianxun sedikit ragu, meskipun mereka semua berhasil mencapai keabadian dewa. Namun mereka hanya level kedua. Xiao Yan mampu membunuh binatang luar angkasa berbahaya itu sendirian, jadi dia pasti setidaknya merupakan binatang tingkat ketiga. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Ratusan tahun lalu, dia hanyalah seorang kaisar abadi. Begitu cepatnya, dia berhasil menembus tingkat ketiga. Kami mungkin bukan tandingannya, saya khawatir hanya Lucky Star yang mampu menandinginya. Son Tianxun segera mengambil keputusan untuk menyuruh semua orang mundur,
dan kami akhirnya berhasil menangkapnya. Biarkan saja dia pergi. Ning Yao langsung tidak mau. Total ada 6 Raja Roh. Setelah Han Mokuijun, Yi Buyun, Ni Zun Tiansun, dan dia menerobos blokade alam para Raja Roh juga maju pesat dan mencapai tingkat kedua Dewa Abadi. Mereka penuh percaya diri dan mengira mereka punya kekuatan dan kemampuan untuk menghancurkan Xiao Yan. Tiansun mengabaikan iblismu, tetapi setelah memberi perintah, semua Raja Roh kecuali dia melesat mundur. Ning Yao menggertakkan giginya erat-erat dengan kelima jarinya, giginya mengeluarkan suara gemeretak. Dia tampak tidak mau menyerah. Namun, dia tidak berdaya karena dia tidak bisa membunuh Xiao Yan dengan kekuatannya sendiri, jadi dia hanya bisa mengibaskan lengan bajunya dan menyerah. 6 pelangi panjang melesat mundur dengan cepat, tetapi pada saat berikutnya, semuanya berhenti ribuan kaki jauhnya. Sialan, dia benar-benar membuat blokade di sini. Ekspresi Tiansun berubah sedikit lagi. Dibandingkan dengan Ning Yao, Tiansun lebih berhati-hati terhadap Xiao Yan. Bagaimanapun, dia pernah mati di tangan Xiao Yan. Jika tuan mereka tidak turun tangan, dia dan Ning Yao sudah lama mati. Oleh karena itu, Tiansun sama sekali tidak berani meremehkan kekuatan Xiao Yan, meskipun dia sedikit sombong setelah menerobos ke tingkat kedua. Ketika makhluk luar angkasa berbahaya yang datang itu dimusnahkan, dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini bahkan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Dewa Abadi yang kuat di tingkat kedua, karena dia telah mengejarku begitu lama. Kenapa kamu tiba-tiba pergi sekarang? Sebagai pengkhianat sensi, kalian seharusnya bersiap untuk mati. Sosok Xiao Yan langsung mendekat dan mengangkat penguasa berat misterius 8 Desolate. Tampak ada api yang berkobar di dalam makam itu. Penguasa yang berat itu menunjuk langsung ke 6 orang itu. Pada saat yang sama, lautan api menderu ke arah mereka seperti gelombang. Bayangan langkah Zhensen yang melangkah 7 langkah menuju batu padat itu melesat turun. Pada saat yang sama, bentuk tangan Xiao Yan berubah dengan cepat. 10 hal mutlak, asap putih tak kunjung padam dan teratai mengembun. Akan sangat sulit untuk membunuh Raja-Raja Roh ini. Saya tidak tahu apakah saya dapat menyegel mereka sepenuhnya setelah mengalahkan mereka. Tetapi, dengan melakukan hal itu mungkin akan menarik perhatian dalang di balik semua itu, yang sebelumnya tidak dapat saya hadapi. Tapi sekarang aku ingin melihat siapa yang menjadi dalang di balik Tianren Mansion, apakah kepala Departemen Penghancuran atau 6 Raja Roh lainnya di hadapanku. Xiao Yan tidak menganggapnya serius. Lagi pula, mereka bahkan tidak sebaik monster luar angkasa yang membawa krisis. Namun demi kehati-hatian, Xiao Yan menggunakan teratai abadi sebelum pertempuran. Dengan cara ini, semua serangan mereka di sini akan diubah menjadi kekuatan teratai abadi. Pertarungan hendak pecah. Ning Yao yang pertama menunjukkan ekspresi ganas. Tiansun, dia tidak akan membiarkan kita pergi, sekarang kita hanya bisa melawannya sampai mati, jangan takut padanya, dia pasti hanya level kedua setelah beberapa ratus tahun. Tetapi dia hanya memanfaatkan kekuatan harimau dan mencoba menakut-nakuti kita. Ning Yao masih optimis dan naif. Tiansun mengerutkan kening. Dia tidak mau bertarung. Menurutnya, karena Xiao Yan berani mengambil tindakan, dia pasti punya kekuatan yang cukup. Yi Buyun, Ni Zun, kalian berdua harus fokus memecahkan blokade, dan kami berempat akan menunda Tiansun. Jika Ning Yao tidak mendengarkan, tujuan utama kami adalah melarikan diri. Melihat serangan Xiao Yan tidak dapat dihindari, dia hanya bisa merespons. Kecuali Ning Yao yang bertekad membunuh Xiao Yan, orang-orang lainnya mematuhi pengaturan Tiansun dan mengatur 4 orang untuk bertarung melawan Xiao Yan, sementara 2 orang mencoba mencari cara untuk melanggar larangan tersebut.
Langkah kaki Ningxi melesat ke bawah, Ning Yao Tianxun, Han Mokuijun dan keempat prajurit lainnya menyerang satu demi satu, dan baju besi dewa virtual muncul di tubuh mereka. Saat baju zirah dewa virtual muncul, niat membunuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Para pengkhianat ini harus diberi pelajaran yang berat.